adik-adik. Halo, selamat pagi semuanya. Harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mengawali kegiatan hari ini lagi. Tapi sebelumnya kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Tapi kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru yang datang dari Tuhan. Dan sekarang kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan memahami dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih belajar tugas seorang murid Kristus yang sejati. Tugas seorang murid Kristus yang sejati. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, tema firman Tuhan kita hari ini yaitu mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita. Adik-adik, kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, ada satu perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi perintah yang kedua, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Adik-adik, karena ini merupakan suatu perintah Tuhan Yesus untuk kita, untuk orang-orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka perintah itu harus kita lakukan. Perintah itu harus kita lakukan. Adik-adik, kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Mengasihi di sini bukan hanya sebatas perkataan saja. Contohnya, saya mengasihi engkau, saya menyayangi engkau, saya menyayangi papa, saya mengasihi mama. Bukan hanya sebatas perkataan saja, tetapi mengasihi ini juga harus dengan segenap hati, harus dengan pikiran juga, harus dengan tindakan juga. Jadi harus ada bukti nyata dari kasih itu. Contohnya, ketika adik-adik mengasihi, saya mengasihi Tuhan. Apa buktinya adik-adik mengasihi Tuhan? Buktinya saya berdoa, saya membaca Alkitab dan melakukannya. Saya rajin beribadah, saya suka menyanyi lagu pujian untuk Tuhan. Itu tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan. Ada tindakan yang kita lakukan. Terus kalau adik-adik bilang, saya mengasihi papa saya mengasihi mama saya. Apa buktinya adik-adik mengasihi papa mama? Adik-adik dengar-dengaran dengan papa mama. Adik-adik menaati apa yang papa mama perintahkan. Adik-adik tidak suka melawan papa mama. Itu bukti bahwa adik-adik mengasihi papa mama. Dan Tuhan Yesus juga mau ketika kita mengasihi sesama manusia, kita mengasihi sesama kita, maka kita harus mengasihi sesama manusia kita seperti diri kita sendiri. Adik-adik, mengasihi sesama manusia ini artinya mengasihi semua orang, mau yang kulit putih, kulit hitam, mau yang pendek atau tinggi, mau yang suku Jawa atau orang Tionghoa atau orang keturunan orang Cina, atau mau orang Papua atau Kalimantan, mau yang dia matanya belok atau matanya sipit. Semua itu manusia, dan Tuhan perintahkan untuk kita mengasihi sesama kita.
Lalu kalau orang itu jahat dengan saya, masa saya juga harus kasihi mereka? Iya adik-adik, kita diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama manusia, bukan mengasihi semua orang. Yang mengasihi kita juga, yang jahat gak usah dikasihi, balasin aja. Enggak, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita mengasihi sesama manusia, artinya semua manusia. Selain yang ciri-ciri yang sudah Lose katakan tadi, semua orang. Berarti walaupun orang itu jahat dengan kita, walaupun orang itu membuat hati kita sedih, kita tetap harus mengasihi mereka. Bahkan Tuhan juga memberikan perintah juga. Ketika kita mau mengasihi sama manusia, maka kita harus punya tindakan, yaitu mengasihi seperti dirimu sendiri, seperti diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau dilukai, ya pasti kita tidak mau dilukai, kita tidak mau disakiti, maka kita juga tidak harus menyakiti orang lain. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri, karena pastinya kita mau yang terbaik untuk diri kita. Maka kita juga harus mengasihi yang terbaik untuk orang-orang yang di sekeliling kita, mengasihi mereka. Nah, adik-adik, Lose harap kita semua bisa mengasihi semua orang ya. Sekalipun orang itu tidak mengasihi kita, sekalipun orang itu jahat dengan kita, sekalipun orang itu membuat hati kita sedih, sekalipun orang itu suka membuli kita, sekalipun orang itu suka mengejek kita. Tapi perintah Tuhan hari ini, Tuhan mau kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi mereka seperti diri kita sendiri. Yang harus kita lakukan yaitu perintah Tuhan. Kalau kita mau balas lagi orang yang jahat dengan kita, itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita. Yang menjadi kewajiban kita, kita menaati perintah Tuhan. Kan terus ada lagi nanti adik-adik yang tanya, susah untuk melakukannya. Maka dari itu kita meminta pertolongan Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengasihi semua orang seperti diri kita sendiri. Amin. Untuk firman Tuhan, sudah siap hari ini untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Kalau sudah siap, katakan, saya siap Lose, saya siap untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mengasihi semua orang seperti diri kami sendiri. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mampu untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sekian dulu renungan kita hari ini ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah adik-adik.